Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang hanya memanfaatkanmu saja, datang dan minta balik sendiri saat kamu lakukan hal ini. Jadi ketika mantan hanya memanfaatkan kita, itu menunjukkan bahwa mantan sesungguhnya tidak pernah mencintai kita, kan? Dia hanya ingin memanfaatkan keahlian kita, skill kita, atau berbagai fasilitas-fasilitas yang ada pada diri kita ya, untuk memudahkan hidupnya. Jadi contoh sederhana tuh ya, kalau di dunia mahasiswa itu, misal ada mahasiswa pinter ya, indeks prestasinya tinggi, kemudian tapi penampilannya biasa-biasa saja atau cenderung tidak menarik lah. Tapi dia punya modal pintar, maka banyak tuh mahasiswi yang akan berusaha dekat dengan dia. Ya, nah begitu juga misal ketika mantan ketemu dengan kita, dia sedang menjalani fase kehidupannya yang berat. Dia baru saja dikhianati oleh orang yang dia cintai. Artinya saat ini mantan sedang rapuh-rapuhnya. Ditambah lagi dia sedang menjalani perkuliahan, pendidikan lanjut, beban kuliahnya berat. Ya, harus kemana-mana, harus kesana kemari dan seterusnya. Nah, maka ketika dia menemukan kita, dia berpikir ada begitu banyak hal yang bisa dia manfaatkan dari kita. Dia bisa memanfaatkan kita sebagai tempat dia curhat ya, sehingga dia bisa pulih lagi dan bangkit. Dia bisa memanfaatkan kita untuk jadi driver gratisnya ya, nyarikan SPP kuliahnya. Jadi dia double tuh, dari orang tuanya dikirimi SPP kuliah, kita pun mengusahakannya ya, jajan bulanannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa mantan tidak pernah mencintai kita. Dia hanya mencintai fasilitas yang ada pada diri kita, memanfaatkan tenaga, pikiran, dan berbagai fasilitas-fasilitas tadi. Nah, pertanyaannya kemudian jelas, ketika mantan cuma memanfaatkan seperti ini, sementara kita ini terlanjur mencintai mantan secinta-cintanya. Ya, kita pernah membahas kenapa orang begitu sulit melupakan mantan. Salah satunya karena dia merasa terlanjur sudah memberi terlalu banyak. Seperti halnya orang bisnis ya, dia merasa terlanjur sudah investasi uang, tenaga, pikiran, waktu, dan seterusnya yang terlalu banyak. Dan kemudian mantan mengkhianatinya. Nah, maka dia merasa kalau sampai mantan tidak balik kepada dia, dia rugi itu. Kok dia yang jungkir balik, sementara yang memetik hasil kesuksesannya adalah orang lain, kan gitu. Nah, tetapi intinya bahwa mantan tidak pernah mencintai ya. Mantan hanya ingin memanfaatkan saja, dan itu menunjukkan bahwa mantan sesungguhnya adalah orang yang matre.
atau mata duitan. Nah, kalau sudah ketemu tipe mantan seperti apa, kan kita bisa tahu tuh strategi seperti apa nih yang paling tepat agar tidak cuman balik, tetapi mantan yang minta balik duluan. Jadi kalau orang yang matre itu pokoknya rumusnya, mereka itu sesungguhnya tidak pernah mencintai. Karena bagi orang yang matre, cinta itu tidak ada. Ya, bagi orang yang matre, mata duitan, cinta itu adalah duit. Dia tidak pernah mencintai orangnya, yang dia cintai adalah duitnya. Sehingga dia tidak peduli apakah orang yang bersama dia sekarang, ya penampilannya ndak karu-karuan, ya sudah tua sekali, dia tidak peduli. Selama orang itu punya duit, bisa membelikan apapun yang dia inginkan, maka dia akan berakting mencintai. Ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Kalau kita ingin melihat mantan yang sudah pergi begitu saja, mantan yang sudah mencampakkan kita, jungkir balik berusaha untuk mendekati kita lagi. Maka kalau berhadapan dengan orang yang matre, satu saja kuncinya. Kita punya apa yang dia mau, maka dia akan jungkir balik untuk mengejar kembali bersama kita lagi. Nah, kita kan sudah pernah bersama dengan mantan. Kita adalah orang yang punya pengetahuan yang cukup lengkap tentang mantan. Coba kita ingat-ingat ya, apa saja tuh yang paling sering mantan bicarakan. Misal pengen liburan ke Eropa, ya, mantan pengen punya rumah di perumahan yang elit, mantan pengen punya mobil sport, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan orang yang matre itu pembicaraannya ya selalu tentang itu saja. Maka kalau kita bisa berusaha untuk memiliki semua yang paling sering mantan bicarakan, maka mantan akan datang minta balik, ya. Dan selalu saya katakan, jangan menyerah. Kita selalu belum mencoba, kita sudah menyerah duluan. Bagaimana bisa punya mobil sport? Bagaimana bisa liburan ke Eropa? Mau bisnis apa? Modal tidak punya, dan seterusnya. Nah, itu kan selalu belum mencoba, kita sudah nyerah duluan. Padahal zaman sekarang dengan skill yang kita miliki, ada begitu banyak lahan pekerjaan untuk kita yang bisa kita buka sendiri, bahkan dengan modal yang amat sangat minimalis, ya. Nah, jadi kuncinya, semua orang Allah berikan kesempatan untuk sukses, untuk mapan, untuk kaya, dan seterusnya. Kuncinya dia mau kerja keras, itu saja. Ya, tapi kalau belum, kita sudah ngeluh bahwa apa yang bisa kita lakukan pada saat ini, ya kita tidak punya apa-apa, tidak punya modal, dan seterusnya, ya sudah. Maka kalau memang kita sudah menyerah duluan, ya kita harus melupakan mantan. Tapi kalau kita menginginkan mantan kembali, jangan tunda-tunda waktu. Segera bangkit, segera kerja keras, ya, miliki semua yang jadi mimpi-mimpi mantan, maka mantan akan datang minta balik duluan. Allah Maha Adil. Siapapun yang mau berusaha, dia akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya. Wa alaysa lil insani illa masya'a.
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.